Assalamualaikum, apa kabar kalian semua? Mari kita doakan agar semua diberikan kesehatan dan dilancarkan segala urusan. Kali ini kita akan menyajikan rangkuman film yang berjudul. Dan seperti biasanya, sebelum kita mulai, bagi kalian yang baru berkunjung, mari bantu channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kalau sudah, saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk kalian. Untuk menghemat waktu, langsung aja ke alur ceritanya. Cerita diawali dari diperlihatkannya 4 orang bocah yatim piatu yang sedang berjuang bertahan hidup dengan memunguti barang-barang bekas. Makan dan minum sisa pun mereka ambil untuk sekedar mengganjal perut mereka yang kelaparan. Barang bekas tersebut mereka jual untuk sedikit mendapatkan uang. Mereka berempat di malam hari tidur dari satu tempat ke tempat lainnya, dari satu stasiun ke stasiun lainnya. Kesedihan bagi mereka semakin terasa karena mereka selalu diusir oleh polisi atau preman di sana. Hingga di suatu malam, mereka tidak sengaja melihat beberapa penjahat yang sedang menculik para bocah. Karena ketahuan oleh penjahat itu, mereka langsung berlari kabur. Mereka ketakutan diburu kembali oleh para penjahat itu. Di keesokan harinya, mereka berempat memutuskan untuk bunuh diri dengan duduk di rel kereta api. Dan salah satu dari mereka mendengar tangisan bayi. Mereka pun bergegas pergi, tidak jadi bunuh diri, namun menyelamatkan bayi tersebut yang berada di tepi jurang. Setelah diselamatkan, mereka terkejut dikarenakan bayi itu penuh dengan gigitan semut hingga melukainya. Bahkan dari kepalanya mengeluarkan darah. Mereka berempat pun bergegas untuk membawanya ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, dokter itu menanyakan bayi siapa itu. Mereka menjawab bayi itu adalah saudaranya. Setelah bayinya diobati, mereka baru jujur kepada dokter bahwa mereka adalah anak yatim piatu. Dan bayi itu mereka temukan di suatu tempat. Saat itu, mereka berempat berjanji akan membesarkan bayi ini dan akan bekerja keras untuk menjadikannya seorang pelajar. Dokter yang mendengar itu lalu mengizinkannya menggunakan sebuah gudang untuk tempat tinggal mereka. Kasih sayang mereka berempat kepada bayi ini sungguh luar biasa. Meskipun mereka semua masih bocah, dan bayi itu mereka beri nama Rama Konidela. Singkat cerita, Rama sekarang sudah berusia sekitar 6 tahun dan baru saja masuk sekolah SD. Suatu ketika, 4 saudaranya disekap oleh seorang penjahat. Lalu datanglah Rama melihat 4 kakaknya akan dibunuh oleh penjahat itu. Meskipun masih bocah, tampak keberanian dari raut wajahnya. Dan inilah yang dilakukan oleh Rama. Nyelek anjing. Kembali ke dokter yang sudah menjadi ayah angkat mereka, mengetahui aksi yang dilakukan oleh Rama, lalu mendatanginya. Rama yang sedang memegang pisau milik penjahat itu, dia berkata kepada dokter, "Mulai hari ini, 4 kakaknya akan belajar dan aku akan bekerja." Dia mengucapkannya berulang kali. Dokter yang sekaligus menjadi ayah angkat mereka, memasukkan ke-4 kakaknya untuk sekolah juga. Singkat cerita, 4 kakaknya sudah menikah dan berkeluarga. Dan lain halnya dengan Rama. Namun itu hanya mimpi, guys. Mereka semua sudah berkeluarga dan memiliki anak. Mereka baru pindah dari luar kota dan menempati rumah baru ini. Hanya Rama yang belum menikah. Bufan adalah nama dari kakak tertuanya. Diceritakan di sini dia dinas di luar kota. Dan Rama berjanji kepada seluruh kakaknya untuk tidak berkelahi lagi. Ke-4 kakaknya sekarang menjadi orang sukses dan pejabat negara. Tiba-tiba, Rama yang dihukum menjadi koki kedatangan tetangganya. Seorang wanita cantik yang fashionable dan modis, dia mengundangnya untuk datang ke pesta ulang tahunnya.
Keesokan harinya Rama lalu mengantar keempat keponakannya pergi ke sekolah baru. Seorang polisi jahat tidak sengaja melihat Rama lalu dia menghubungi pimpinannya. Dan di sini terungkap, Rama rupanya target yang mereka cari selama ini beserta keluarganya. Lalu di kantor pejabat negara di bagian Bihar, dia menemukan data tentang Bhuvan Kumar, kakak tertua Rama. Dan film pun flashback ke masa kakak tertuanya yang menjadi seorang komisaris pemilihan kepala daerah. Di masa itu dia dikenal sebagai petugas pemilu yang jujur. Dan salah satu kandidat pemilihan ini rupanya adalah seorang penjahat yang kejam. Bhuvan yang sedang melakukan rapat internal, dia mendapatkan informasi tentang sebuah truk yang mencurigakan. Ketika dihentikan, terungkap, truk itu berisi ribuan surat suara yang dimiliki oleh salah satu kandidat yang bermain. Kandidat yang bernama Balem, saudara ipar dari pimpinan oposisi yang bernama Pandem, yang dikenal sebagai orang yang kejam. Dia datang ke kantor Bhuvan untuk mengambil truk yang berisi surat suara miliknya dan menyuapnya dengan setumpuk uang berikut sebuah mobil. Karena Bhuvan menolaknya bahkan akan mendiskualifikasinya, dia mengancam akan mengerahkan pasukannya dan seorang algojo untuk menghabisi mereka. Lalu datanglah Ram ke tempat algojo penjahat itu. Kita saksikan aksinya, guys. Setelah itu, dia lalu datang ke kantor kakaknya dan menghajar si Balem. Hingga stasiun televisi memberitakan aksi Ram ini. Karena hal tersebut, Bhuvan dan Rama diharuskan meminta maaf kepada pihak yang dirugikan. Hingga akhirnya mau atau tidak mau, Bhuvan dan Rama datang untuk meminta maaf. Namun terlihat Rama seperti tidak ikhlas untuk berkata maaf. Sorry, Cipra. Sorry. Pandem lalu meminta mereka membuat permintaan maaf secara tertulis. Merasa kakaknya dilecehkan, Rama kembali menunjukkan amarahnya. Di suatu hari, Rama dijodohkan dengan seorang gadis cantik. Awalnya Rama menolaknya dikarenakan begitu banyak syarat yang diberikan oleh calon ibu mertuanya. Bahkan, kejamnya calon ibu mertuanya, dia membuat Rama hampir membatalkannya. Namun karena kata-kata bijak dari kakak iparnya serta keganasan wanita cantik itu, membuat Rama harus terpaksa mengiyakannya. Setelah itu, Bhuvan lalu dipanggil langsung oleh presiden untuk menuju negara bagian Bihar dan menyelenggarakan pemilu di sana. Akhirnya Bhuvan berangkat ke Bihar dan pamit kepada seluruh keluarganya. Ini adalah pertemuan terakhir dirinya dengan istrinya. Cerita kembali ke masa ini. Pejabat Bihar meminta anak buahnya mencari keberadaan keluarganya. Rama kedatangan calon istri dan mertuanya. Kisah pertemuan lucu calon ayah mertuanya pun terungkap di sini. Lalu seorang penjahat besar bernama Raja Bai telah siuman. Dia memiliki ribuan pasukan. Suatu hari, Pandem bekerja sama dengan polisi yang jahat. Polisi tersebut datang ke rumah Rama dan menculik seluruh keluarganya, lalu dibawa ke sebuah perbukitan untuk dieksekusi di sana. Rama yang mengetahui itu lalu mengejarnya. Keponakannya bahkan hampir tewas ditembak oleh si kumis baplang itu. Rama pun berusaha untuk minta maaf kepadanya, namun mereka malah akan mengeksekusi keluarganya. Kesabaran Rama sudah habis. Kita lihat aksinya, guys.
Setelah mereka dibantai, datang rombongan tentara yang dipimpin oleh Prabnu Nade, seorang pejabat Bihar. Dia menjelaskan sepak terjang Raja Bai dan kekejamannya. Cerita flashback kembali. Bufan, yang ditunjuk langsung oleh presiden, dia dibantu tentara untuk membersihkan wilayah yang dianggap telah dikuasai oleh kelompok bersenjata. Perjuangan Bufan ini tidak mudah. Raja Bai melakukan balas dendam. Dia menghabisi seluruh tentara di sana. Setelah tentara itu dihabisi, dia mendatangi Bufan dan para polisi jujur lainnya. Mereka semua dihabisi oleh Raja Bai. Bufan pun diharuskan memakai gelang kaki pertanda dirinya sudah dikuasai oleh mereka. Bufan dan yang lainnya lalu dibawa ke markas mereka di sebuah pegunungan. Bufan yang harus berjuang menegakkan demokrasi tidak ingin kematiannya sia-sia. Dia lalu sekuat tenaga untuk lari dan mencari sinyal untuk menghubungi Rama. Rama yang saat itu hampir saja menaiki pesawat, dia mengangkat telepon dari kakaknya. Dia terkejut suara kakaknya berteriak kesakitan. Dan untungnya, kakaknya terlebih dahulu Sherlock kepadanya. Selanjutnya kita lihat aksi pembalasan dendam Rama kepada mereka. Setelah seluruh anak buah Raja Bai dihabisi, dia lalu menyelamatkan semua orang di sana. Namun naas, kakaknya terbunuh oleh Raja Bai. Istrinya Bufan yang mendengar kenyataan bahwa suaminya sebenarnya sudah meninggal di Bihar dibunuh oleh Raja Bai. Dan Rama yang khawatir tentang kesedihan yang akan dialami oleh kakak iparnya, menutup kenyataan bahwa kakaknya Bufan telah tewas dan dimakamkan di perbukitan. Mereka lalu menuju makam Bufan. Di sini tekad untuk menghabisi Raja Bai kembali dikobarkan. Raja Bai yang kembali terlihat luka di wajahnya akibat aksi Rama, dia kembali dengan pasukannya untuk menguasai wilayah Bihar ini. Dan seekor ular kobra yang dia tunjukkan kepada bocah bahkan tidak sanggup untuk membunuhnya. Pada dasarnya dia ingin menunjukkan kekuatannya kepada seluruh orang yang berada di situ. Datanglah Gayatri, istri Bufan yang dirasuki dendam akan kematian suaminya. Dan inilah Rama, sang singa yang terbangun dari tidurnya. Time starts now. Apa? Akhirnya Raja Bai pun tewas. Dia terpenggal kepalanya oleh pedangnya sendiri yang tertancap di pohon. Dan di akhir cerita, bayangan kakaknya Bufan berada di sampingnya. Dan film pun